Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Antum lihat hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, tatkala Rasulullah hendak diambil nyawanya, beliau pun menutup kain di atas wajahnya. Lalu beliau membuka kain lagi saat rasa menyesakkan nafas. Beliau bersabda, "La'natullahi al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid." Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi Nabi ini khawatir kuburannya akan disembah oleh manusia, maka Nabi minta dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi dikuburkan di rumahnya. Nabi nggak dikuburkan di masjid. Nah, pada tahun 70-an, setelah banyak sahabat yang meninggal di zamannya Abdul Malik bin Marwan, karena banyaknya manusia yang datang ke Masjid Nabawi, sudah nggak nampung, akhirnya dibongkar. Masuklah kuburan Nabi ke dalam masjid. Sudah ditegur oleh sahabat yang masih hidup dan juga oleh tabi'in yang masih hidup pada saat itu, ditegur. Tapi terus sampai sekarang. Pada hakikatnya Nabi dikubur di rumahnya Aisyah, bukan di dalam masjid. Dan Nabi sudah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi sudah melaknat. Artinya Nabi melarang membuat bangunan di atas kubur. Nabi melarang kuburan itu ditembok, disemen, ditulis, dikasih nisan, dilarang. Hadisnya sahih. Antum bisa lihat dalam beberapa kitab tentang hadis itu. Dilarang. Dan Nabi lebih keras lagi melarang ini, sampai Nabi laknat Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan ini terjadi. Dan Nabi ingatkan ini, antum perhatikan di sini. Nabi ingatkan tentang tauhid ini, larangan syirik ini, larangan membangun masjid atas kubur. Kapan? Di akhir hayatnya, menjelang mau meninggal. Sebelumnya Nabi sudah ingatkan berkali-kali hadisnya, Nabi ingatkan. Tapi tetap Nabi ingatkan karena Nabi khawatir orang melakukan demikian. Ternyata yang Nabi khawatirkan terjadi. Banyak kubur-kubur yang dibangun, dibikin apa? Kubah, dibikin monumen, disembah, didatangi oleh banyaknya kaum muslimin sampai hari ini. Yang pertama kali membuat demikian siapa? Orang-orang Syiah. Kemudian diikuti oleh tarekat Sufiyah sampai hari ini. Yang pertama kali Syiah. Mereka mengagungkan imam mereka, mereka sembah imam mereka. Antum lihat lagi hadis selanjutnya. Ini 5 hari sebelum wafat ini. 5 hari sebelum wafat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajid ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jadi Nabi bersabda 5 hari sebelum wafatnya, beliau bersabda, sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih yang mulia dari antara kalian, karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih yang mulia, kekasih setia.
sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Di sini disebutkan Rasulullah SAW melarang hal tersebut, menjadikan kubur sebagai masjid di akhir hayat beliau. Kemudian saat sakaratul maut beliau melanat orang yang melakukannya. Dan perlu diketahui bahwasanya sholat di sisi kubur itu termasuk kategori hal tersebut, yaitu menjadikan kubur sebagai masjid walaupun tidak dibangun masjid. Inilah mana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, khasya yuttakhadha masjidan, ditakutkan kubur beliau dijadikan masjid. Karena para sahabat pada waktu itu tidak mungkin membangun masjid di sekitar kubur beliau. Jadi setiap tempat yang digunakan untuk sholat, maka tempat tersebut telah dijadikan masjid. Bahkan setiap tempat yang digunakan untuk sholat, maka tempat tersebut dinamakan masjid. Jadi kalau orang dia beribadah di kuburan itu, meskipun tidak dibangun masjid, dia telah menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Meskipun nggak dibangun masjid, tapi dia beribadah di situ. Dia baca Quran di situ umpamanya, dia berdoa di situ dan yang lainnya. Dan Anda perhatikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia membangun kubur sebagai tempat ibadah, ini Nabi mengatakan bahwa ini adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Nabi SAW mengatakan, bukan saya mengatakan, Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang membangun masjid di atas kubur itu adalah orang yang paling jelek. Antum lihat di halaman 247. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an secara marfu' bahwasanya Rasulullah bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Sungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat, dan orang-orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.